Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih, yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk, kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Bos akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Betum. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah, agar Min Bos makin semangat nih untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Gimana? Udah pada penasaran belum? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Betum adalah sebuah permainan game yang sudah terjual lebih dari 3 juta kopi di dunia, tidak memakai senjata, dan hanya memakai bom. Dalam permainan ini ada 8 jenis bom yang disebut dengan beam yang bisa dipakai sesuai kebutuhan, dan juga sonar untuk melacak keberadaan musuh sambil bersembunyi. Begitulah cara untuk memenangkan game ini. Sakamoto seorang gamers menjadi satu-satunya pemain di Jepang yang mampu menaklukkan game tersebut. Namun kategori dunia Sakamoto berada di peringkat 10. Demi menaikkan peringkatnya, Sakamoto harus melawan pemain game dari luar negeri. Tidak lama muncullah notif dari pemain tingkat 2 dunia dan Sakamoto langsung menerima tantangan itu agar peringkatnya menjadi naik. Dalam dunia maya, Sakamoto menjadi yang pertama, bahkan dia mempunyai pasangan. Namun hidupnya berbanding terbalik dengan dunia nyata. Sakamoto yang sudah berusia 22 tahun masih belum mempunyai pekerjaan. Makanya Sakamoto menjadi pengangguran dan kerjanya cuma ngegame sepanjang hari di dalam kamarnya. Sakamoto menyukai kebiasaannya bermain game tersebut, tanpa dia sadari kalau itu hanyalah pelarian bagi dirinya saja. Sakamoto yang bingung ketika terbangun kemudian mendapati dirinya terikat di pohon dan berada di tengah hutan. Lalu di tangan kiri Sakamoto sudah tertanam kristal hijau. Dalam kebingungannya, Sakamoto terus berjalan menyusuri hutan. Tampak Sakamoto yang kelelahan dan juga kemanasan. Melihat bintang-bintang yang tidak pernah dilihat, langsung membuat Sakamoto menjadi panik. Saat berlari, Sakamoto pun hilang keseimbangan hingga dia terguling dan sampai di pinggir pantai. Lantas Sakamoto pun berteriak dia berada di mana. Perlahan-lahan ingatan Sakamoto mulai kembali. Pada saat itu dia baru keluar dari Toserba. Kemudian ada 2 orang pria yang mencegatnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah sebuah tas pinggang berada di dalam tas yang dia bawa. Ketika membuka dan juga mengambil isi di dalam tas pinggang itu, Sakamoto tidak sengaja mengaktifkan sesuatu. Karena perasaannya tidak enak, Sakamoto pun melempar benda itu. Tidak lama terjadilah ledakan besar. Sakamoto yang ketakutan hendak pergi meninggalkan tas pinggang yang bukan miliknya itu. Namun ketika hendak pergi, dia melihat seseorang melemparkan sesuatu ke arahnya. Dalam sekejap, benda itu meledak tepat di hadapannya. Dari situ Sakamoto menyadarinya kalau dia sedang melakukan permainan betum di dunia nyata. Aksi kejar-kejaran melempar bom pun terhenti. Sakamoto yang merasa sudah aman ternyata ditemukan oleh orang asing tadi. Ketika Sakamoto melemparkan bom yang pertama, bom itu tidak meledak. Dari situ Sakamoto menyadari kalau belum mengaktifkan tombolnya. Lalu Sakamoto pun melempar untuk kedua kalinya dan itu pun masih meleset. Setelah itu Sakamoto bertanya kepada orang asing kenapa dia melemparkan bom kepadanya. Di momen itu Sakamoto menanyakan benarkah mereka terlibat permainan betum. Bukannya menjawab, tapi orang asing itu malah melemparkan bom lagi. Sakamoto yang ketakutan dan juga kelelahan kemudian menyerah. Namun tetap saja orang asing tidak henti-hentinya melemparkan bom kepadanya. Pada akhirnya Sakamoto terlempar ke semak-semak. Di tengah ketidakberdayaannya, kristal yang tertanam di tangannya mengeluarkan cahaya sama seperti radar di permainan betum, di mana alat itu untuk mendeteksi musuh. Jadi percuma saja Sakamoto bersembunyi. Kemudian Sakamoto pun menyadari kalau bom miliknya memakai waktu. Berbeda dengan bom milik orang asing tersebut yang akan meledak jika menyentuh benda tempat bom itu dilempar.
Agar tidak terjadi sasaran, Sakamoto akhirnya memainkan rencana dan juga trik. Kemudian Sakamoto melemparkan dirinya ke laut. Saat orang asing mengejarnya, dia tidak menyadari kalau Sakamoto sudah memasang bom di tempat beliau berdiri. Tidak lama bom itu meledak hebat dan menghancurkan tubuh si pria asing. Menyaksikan cara matinya si pria asing membuat Sakamoto ketakutan. Sambil mengeluarkan air mata yang ada di mulutnya, Sakamoto menghibur diri sendiri bahwasanya Sakamoto sedang melakukan pembelaan diri. Selain Sakamoto yang mempermainkan game betum, ada seorang gadis yang memainkan game tersebut. Tapi gadis itu hanya menjadi penonton saja. Namun Sakamoto yang melihat gadis itu kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam timnya. Disitulah awal mula pertemuan gadis itu dengan Sakamoto. Dia kemudian berdiri di bibir pantai memandang kejauhan. Saat Himiko menoleh, dia juga mendapatkan tas pinggang berisi bom yang harus dia mainkan dengan membunuh pemain lain. Himiko yang masih SMA bingung harus kemana, tidak ada orang di sekitarnya. Saat melihat hutan, Himiko pun kebingungan apakah harus masuk atau tidak. Tampak Himiko yang ketakutan sembari berlari, Himiko bertanya-tanya akankah dia bisa kembali. Ketika sedang di kafe bareng teman-temannya, Miho mendapatkan surat berantai untuk menulis nama orang yang dia benci. Jika nama orang yang dibenci itu ditulis, maka orang yang menerima surat itu mendapatkan 100.000 yen. Inilah awal mula banyak orang-orang yang tiba-tiba menghilang. Himiko terkejut dibangunkan oleh seseorang dan dia agak takut karena semuanya pria. Hanya saja pria yang membangunkannya mengatakan kalau mereka tidak akan menyakitinya dan meminta Himiko untuk ikut dengan mereka. Ketiga pria itu juga terbawa dalam permainan game betum di dunia nyata. Salah satu pria mengatakan kalau pulau ini sangat besar dan tidak ada pulau terdekat. Bisa dikatakan mereka terjebak di pulau ini. Tidak ada jaminan mereka bisa kembali. Jadi mau tidak mau, mereka harus memainkan game tersebut. Terjadi perselisihan di antara mereka bertiga dan nyaris membuat Himiko menjadi sasaran dari salah satu pria di situ. Untungnya Himiko membekali dirinya dengan alat setom listrik untuk melindungi diri. Pria yang memiliki badan gemuk bernama Mitsuo Akechi kemudian berhasil membuat dua pria lainnya berhenti berselisih. Kemudian mereka pun bersatu membuat tim agar dapat menjaga satu sama lain. Lalu mereka pun menjadikan Himiko pemimpin untuk mereka, karena si cantik terlihat lemah. Di kejauhan, Himiko and the gang melihat sebuah pesawat menjatuhkan sesuatu. Ternyata yang dijatuhkan itu adalah sekotak besar makanan dan juga obat-obatan. Tanpa pikir panjang, mereka pun melahapnya. Di kesempatan itu, pria yang lain mengingatkan mereka harus berhemat. Namun ada pihak yang tidak menerima dan langsung membunuh pria yang membangunkan Himiko sebelumnya. Himiko yang melihatnya hanya bisa terdiam tidak percaya. Himiko masih saja memimpikan saat-saat dia bersama dengan teman-temannya dulu, sampai Himiko dibangunkan oleh Akechi dan mengajak mereka kabur dari lelaki gila. Di tengah hutan, Akechi kelelahan dan dia meminta Himiko untuk beristirahat. Namun saat mereka sedang minum, radar dari tangan Akechi hidup dan terpaksa mereka kabur. Sampai di jembatan tali, Himiko pun menyuruh Akechi untuk melewatinya. Awalnya Akechi tidak mau karena takut jatuh sebab dia sangat berat. Namun tidak ada pilihan lain karena takut dibunuh oleh pemburunya, Akechi segera melewatinya. Dari situ Himiko menyadari tiap bom dari masing-masing orang berbeda. Di tengah jalan Himiko dan juga Akechi berselisih. Pada akhirnya Himiko dapat menumbangkan Akechi. Himiko merasa kalau permainan ini adalah hukuman karena meninggalkan teman-temannya yang dilecehkan oleh anggota grup band yang dia kenalkan. Apalagi di antara mereka hanya Himiko yang berhasil melarikan diri. Sebelum dilecehkan Akechi, Himiko mencoba mati bersama pria gemuk tersebut. Namun Akechi malah kabur. Tanpa sadar Himiko melemparkan bom yang dia pegang ke arah pria gemuk tersebut. Seketika bom itu meledak dan membunuh Akechi. Setelah mengalami semua kejadian itu, Himiko menganggap kalau semua pria sampah. Sampai dia dan juga Sakamoto bertemu di sungai. Sakamoto yang bertemu dengan Himiko tidak menyangka kalau si cantik mempunyai banyak stok makanan. Himiko yang ketakutan kemudian lari meninggalkan Sakamoto. Padahal Sakamoto hanya ingin meminta sedikit makanan dari Himiko. Sakamoto yang kesulitan mencari Himiko kemudian tersadar bahwa kristal yang ada di tangannya seperti radar yang dapat melacak orang.
Jika kristal itu bekerja seperti radar yang berada di dalam game, maka Sakamoto cuma perlu fokus melihat di mana keberadaan orang yang ingin dituju. Kemudian Sakamoto pun menemukan Himiko, tetapi gelombangnya sangat lemah. Sakamoto berpikir Himiko ada di balik semak-semak. Saat dia mendekati, ternyata pria tambun bernama Kiyoshi Taira sedang buang hajat. Taira yang ketakutan kemudian memohon agar tidak dibunuh. Lantas Taira mengatakan dia dipaksa memainkan game ini. Sakamoto pun penasaran dan dia menyuruh Taira untuk mengisahkannya. Lalu Taira bercerita jika dia dibawa 2 orang pria berbaju hitam. Sewaktu sadar Taira sudah berada di dalam pesawat, namun kendaraan itu lebih ke pesawat kargo. Bukan hanya Taira saja yang berada di sana, tapi juga banyak pria dan juga wanita lain dari segala umur. Kemudian para peserta itu dikelilingi oleh banyak orang yang membawa senjata. Lalu muncul di layar pria berambut keriting bernama Takanohashi. Di situ Takanohashi menjelaskan bagaimana proses permainannya. Jika ada yang protes, mereka akan disetrum. Kemudian penjelasan pun dilakukan saat ada seseorang yang protes, penyetruman dilakukan hingga beliau pingsan. Bom yang diberikan macam-macam, tapi setiap orang akan diberikan 1 macam bom saja. Tangan peserta juga diberikan kaca yang merupakan kepingan IC untuk saling melacak. Kepingan itu tidak bisa dilepas kecuali saat jantung peserta berhenti. Untuk bisa lolos dari pulau, peserta harus mengumpulkan 8 kepingan kaca. Taira lantas menjelaskan bahwa Sakamoto lah yang lantang menolak permainan itu. Taira juga mengatakan kalau Sakamoto tahu orang yang berada di balik layar itu. Hingga akhirnya Sakamoto dibanting dan kepalanya pun disetrum dengan tegangan tinggi. Sakamoto yang tidak menyangka akan hal itu kemudian berteriak, namun dia tetap menyuruh Taira melanjutkan ceritanya. Kemudian para peserta pun dipakaikan parasut dan mereka dipaksa untuk melompat dari pesawat, yang menolak akan disetrum hingga pingsan. Semua peserta dipaksa melompat, sampai yang terakhir adalah Sakamoto sendiri yang dilempar dari pesawat. Kepingan-kepingan puzzle ingatan Sakamoto mulai terlihat. Herannya Sakamoto, semua peraturannya sama dengan game betum. Jadi permainan ini bukanlah suatu kebetulan. Lalu Sakamoto berpikir jika dia mengenal pelaku di balik permainan itu, maka artinya perusahaan pengembang game betum yaitu Tyrannos Jepang juga terlibat. Namun Sakamoto tidak percaya kalau perusahaan itu terlibat. Sakamoto masih meragukan sama semua yang dia alami. Kemudian Taira pun mengajak Sakamoto bekerja sama. Lantas Sakamoto setuju bekerja sama karena Taira tidak ingin memainkan permainan itu. Tetapi saat Sakamoto menyadari orang seperti apa Taira, ketika pria itu menolak syarat darinya, tiba-tiba Sakamoto dan juga Taira mendengarkan suara. Ketika mencari asal suara itu, Sakamoto melihat pesawat menjatuhkan ransum dan juga persediaan makanan. Kemudian Sakamoto berkata, dia duluan karena salah satu ransum jatuh berada di dekat mereka. Sebelum Sakamoto sampai, sudah ada wanita yang duluan mendapatkannya. Namun yang terjadi bom meledak dan wanita itu kemudian tewas. Sakamoto juga melihat pria gondrong yang mengambil semua barang milik wanita itu sekalian ransumnya. Semua orang saling membunuh di pulau ini, jadi orang-orang memainkan betum sungguhan. Sakamoto pun terduduk lesu saat Taira sampai di tempatnya. Lalu Sakamoto meminta maaf tidak mendapatkan ransumnya. Kemudian Sakamoto menunjuk masih ada satu di tempat lain, hanya saja terlalu jauh. Jika nekat mengambilnya bisa saja mereka tewas. Namun Taira menyemangati kalau kelaparan bagaimana mereka akan melawan musuh. Akhirnya keduanya pun bersepakat untuk mengambil ransum sambil berlari dan tertawa. Terlihat seorang anak remaja berumur 14 tahun bernama Kira Kosuke yang kabur dari rumah karena mengalami kekerasan oleh ayahnya, mulai melakukan pencurian dan juga perampokan. Kali ini Kira sampai membunuh dan juga memperkosa 3 wanita. Kemudian pengacara yang mendampingi Kira bernama Natsume Soichi. Kira merupakan bocah psikopat yang tertawa ketika sudah melakukan aksi kejahatan. Memasuki hari kedua permainan game, pengacara Natsume dan juga Kira masuk ke dalam peserta permainan. Saat pengacara Natsume datang, dia pun syok melihat Kira sudah membunuh 99 kodok. Kira tidak dapat memahami, membunuh hewan untuk dimakan atau sekedar bersenang-senang. Kira tidak suka dengan orang dewasa yang tidak mau menjelaskan, tapi hanya bisa mendoktrin.
Tidak lama Kira dan juga Natsume mendengarkan suara pesawat. Tampak dari pesawat dijatuhkan ransum melalui udara. Kira yang bersemangat ingin mengambil ransum itu tapi dilarang oleh Natsume, karena mereka harus memanggil ayah Kira dahulu. Kira yang selalu mendebat Natsume mendadak diam jika sudah berhubungan dengan ayahnya. Ransum yang tersangkut di pohon sangat tinggi untuk diambil. Lantas ayah Kira pun memaksa mengambil bom milik Kira. Sayangnya bom tidak bisa diaktifkan kecuali oleh pemiliknya sendiri. Adapun bom milik Kira bukan seperti ledakan api, tapi menghancurkan benda yang ditempelkan bom tersebut. Akhirnya ransum itu didapatkan oleh mereka. Namun ayahnya malah mengambilnya sendiri. Jika ada yang mau makanan itu, maka mereka harus mengikutinya. Natsume pun yang protes malah dibentak dan juga dimarahi. Kira yang sudah dendam selama ini mulai melawan ayahnya sendiri. Lalu Kira pun menaruh bom di baju ayahnya. Natsume sebagai pengacara masih mencoba menolong ayah Kira, namun sudah terlambat. Bom itu meledak dan tubuh ayahnya menghilang sebagian. Setelah itu Kira tertawa bahagia karena dia sudah membalaskan dendam yang selama ini dirasakannya. Natsume yang tidak tahan dengan kelakuan ayah dan juga anak itu memilih untuk pergi meninggalkan Kira sendiri. Kemudian radar berbunyi di sekitar Kira. Tidak lama muncullah Sakamoto dan juga Taira. Sakamoto menyadari kalau radar hanya mendeteksi orang yang bergerak. Itu sebabnya saat dia bersama dengan Himiko, radarnya tidak muncul. Sakamoto pun merasa terkejut apakah Kira yang sudah melakukannya. Dengan wajah senang, Kira mengatakan bahwa ayahnya pantas mati. Melihat Kira yang mengerikan, Sakamoto menyuruh Taira untuk lari. Selama berlari, kaki Taira tersandung dan dia pun tergilir. Untuk menyelamatkan Taira, Sakamoto akan mengalihkan perhatian Kira kepadanya. Sama-sama memakai sonar, Sakamoto dan juga Kira saling mengukur jarak. Lalu mereka pun mulai bertarung. Baik Sakamoto maupun Kira sama-sama menyadari jika mereka adalah pemain betum. Sakamoto yang mencoba memakai jebakan hampir berhasil mengenai Kira. Namun Kira yang mengetahui trik dalam permainan juga tahu kalau Sakamoto akan menyerang dari depan. Pada saat itulah Kira melemparkan bom miliknya. Sakamoto yang terkena lemparan bom tipe pemusnah milik Kira nyaris saja terbunuh dan hilang dalam sekejap. Kira yang mengetahui kalau Sakamoto juga pemain betum meminta agar melawannya dengan sungguh-sungguh. Kira yang psikopat sangat senang dengan permainan game ini. Kemudian Kira mengatakan bahwa Sakamoto sangat bodoh jika mengira dapat menang tanpa membunuh. Lalu Kira pun menyampaikan bahwa Sakamoto sangat pandai memainkan game, pasti di dunia nyata kehidupannya kacau dan Sakamoto tidak pernah keluar kamar. Kira juga mengatakan bahwa untuk mengimbanginya, Sakamoto harus menjalani kehidupan nyata sama seperti di dunia game. Bagi gamer seperti mereka, game ibarat kehidupan nyata, makanya mereka pun menjadi kuat. Lalu Kira menyuruh Sakamoto menjalani saja kehidupan nyata seperti di dalam game. Kira yang kesetanan melempar bom di tempat Sakamoto bersembunyi. Sehingga Sakamoto yang terpental, kepalanya membentur batu dan berdarah. Kemudian dia mulai berhalusinasi bahwa dia hanya bermimpi. Selama ilusinya, Sakamoto masih terus melawan Kira seperti di dalam game. Kemudian Sakamoto pun memakai sonar yang dinetralkan agar pergerakannya tidak terdeteksi oleh Kira. Akhirnya Sakamoto bisa mengalahkan Kira. Sakamoto yang tersadar dari halusinasinya kemudian shock dan dia takut membunuh orang lagi. Di pinggir sungai, Sakamoto dan juga Taira sedang menikmati mie cup, makanan yang Sakamoto dapatkan dari mengalahkan Kira. Taira yang sangat lapar kemudian menangis dan dengan cepat melahap mie cup tersebut. Berbeda dengan Sakamoto, dia masih merasa apakah tindakannya ini benar. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Taira berterima kasih kepada Sakamoto. Di situ Taira sangat bersyukur walaupun sudah berkali-kali dia mengatakannya, Sakamoto rela bertaruh nyawa untuknya. Apalagi dengan kondisi kaki Taira yang sudah terkilir. Sambil menangis, Taira pun menganggap Sakamoto seperti pahlawan baginya. Karena tidak banyak orang yang mau melakukan hal semulia Sakamoto. Melihat ketulusan dari Taira yang berterima kasih, Sakamoto merasa sudah melakukan hal yang benar. Tapi Sakamoto masih bertanya-tanya kenapa dia dibawa ke pulau ini. Kembali ke rumah Sakamoto, ibunya yang mencoba untuk bunuh diri ditemukan oleh ayah tirinya. Sakamoto yang tidak pernah akur dengan ayah tirinya membuat ibunya frustasi.
Ditambah suaminya akan dirumahkan dari kantornya. Lalu ibu Sakamoto merasa dia gagal telah mendidik anaknya. Akhirnya beliau memilih jalan pintas. Tiba-tiba terdengar mayat jatuh dari air terjun. Melihat hal itu, Sakamoto mencurigai ada musuh di atas. Lalu Sakamoto menyuruh Taira tetap di situ dan bersembunyi. Kemudian Sakamoto pun mengecek ke atas. Dia terus mencari keberadaan seseorang di tempat itu. Saat sedang berlari, Sakamoto melihat ada mayat yang sudah membusuk, walaupun baru 2 hari. Kepingan di tangannya juga sudah tiada. Lantas Sakamoto menduga kalau mayat itu dibunuh oleh orang yang memainkan game ini juga. Lantas untuk mengetahui keberadaan orang tersebut, Sakamoto pun memakai radarnya. Akhirnya, target ditemukan bahwa orang itu berada di atas bukit. Sakamoto menduga kalau orang itu adalah orang jahat yang sudah membunuh banyak orang. Saat Sakamoto sudah agak dekat, dia melihat bahwa Himiko lah orang yang dicari. Himiko yang ketakutan melemparkan bom dengan tipe gas beracun. Semua benda yang terkena gas itu akan meleleh. Sakamoto yang berlari menghindari gas beracun itu kemudian terpancing keluar. Sakamoto tidak menyangka bahwa Himiko punya banyak tas bom dan juga tas ransum di badannya. Sakamoto mencoba berbicara dengan Himiko, namun Himiko yang tidak percaya melemparkan bom ke arah Sakamoto. Pertarungan sengit pun terjadi. Merasa terpojok, Himiko menggunakan kejut listrik. Dengan kelincahan dari Sakamoto, alat kejut listrik itu mengarah ke arah Himiko. Seketika Himiko pun pingsan di atas tubuh Sakamoto. Agar Himiko tidak mengamuk lagi, dia pun melepas semua tas yang ada di badan Himiko. Sampai-sampai Sakamoto hampir tergoda ketika melihat tubuh Himiko. Namun hasratnya berhasil dia kendalikan. Tampak Himiko memimpikan kejadian yang hampir menodainya. Ketika tersadar sudah berada di gendongan Sakamoto, Himiko ingin memberontak. Sayangnya Himiko sangat tidak bertenaga. Walaupun Sakamoto mengatakan dia tidak akan menyakitinya, tetapi Himiko sudah terlanjur trauma. Di sakunya masih terdapat bom waktu yang dia simpan. Himiko berniat meledakkan bom itu, namun dapat dimatikan oleh Sakamoto. Karena mereka memiliki jenis bom yang sama. Karena bom itu tidak meledak, akhirnya Himiko pun menangis di pangkuan Sakamoto. Pada malam hari, Taira memberikan kopi kepada Himiko. Lantas Taira bersimpati kepada Himiko sebab sudah melalui banyak hal yang berat. Taira juga mengajak bekerja sama untuk bisa keluar dari pulau itu tanpa membunuh. Lantas Himiko mengatakan, percuma jika bisa lolos dari tempat itu, mereka dapat dikembalikan lagi. Karena orang yang mengenal mereka dengan baiklah yang mengirimkan Himiko dan kawan-kawan ke pulau itu. Baik Taira maupun Sakamoto masih tidak percaya. Kemudian Himiko pun menjelaskan orang yang tahu mereka sengaja memutasikan Himiko dan kawan-kawan ke pulau untuk dilenyapkan. Himiko bisa tahu karena sahabatnya sendiri yang membuat dia berada di pulau itu. Kemudian Taira pun mengingat kembali saat dia baru bertengkar dengan pelanggannya. Sementara Sakamoto terkenang akan ibunya. Sakamoto masih tidak bisa percaya semuanya. Himiko yang putus asa disemangati oleh Taira agar tetap bertahan dan jangan menyerah. Tiba-tiba ada yang muncul di semak-semak. Saat Sakamoto memakai radar untuk mendeteksi, tidak ada orang di sekitarnya. Ternyata yang nongol adalah reptil raksasa. Di saat Sakamoto dan kawan-kawan sedang beristirahat di pinggir sungai, mereka diserang oleh kadal raksasa. Sakamoto yang berusaha mengambil barang mereka kemudian menyuruh Taira membawa Himiko yang pingsan ke seberang sungai. Saat mencoba mengambil barang-barang mereka, Taira pun berteriak karena mereka diserang oleh 2 kadal raksasa. Kemudian Sakamoto melemparkan bom ke arah 2 kadal raksasa itu, akan tetapi bom tidak meledak. Di situ Sakamoto menyadari bahwa bom yang diambil dari pemain lain bisa diaktifkan jika dia membunuh pemain lain tersebut. Bom yang Sakamoto ambil dari Kira tidak berfungsi karena dia tidak membunuh anak itu. Taira yang berusaha melawan kadal raksasa akhirnya terkena gigitan di kaki. Lantas Sakamoto berhasil menemukan bom miliknya dan melemparkannya ke arah kadal raksasa. Sembari menyusuri sungai, Taira yang banyak membawa beban sekuat tenaga menahan rasa sakit akibat gigitan kadal raksasa. Sakamoto yang melihat hal itu meminta maaf sebab dia harus menggendong Himiko yang masih pingsan. Taira selalu saja berterima kasih kepada Sakamoto karena sudah menyelamatkan dia dan juga Himiko.
Taira mengungkapkan ketakutannya ketika Sakamoto pergi bertarung, sebab Taira takut Sakamoto tidak kembali lagi dan juga meninggalkannya. Taira yang terus saja berbicara mengungkapkan isi hatinya setelah mendengarkan penuturan dari Himiko. Taira menyadari bahwa dia alami adalah karma dan juga hukuman baginya. Mendengarkan hal itu, Sakamoto tidak akan mengkhianati Taira. Lalu mereka pun diserang oleh kadal raksasa lagi. Sakamoto yang menggendong Himiko tertinggal oleh Taira yang sudah lari duluan. Sakamoto merasa Taira mengkhianatinya dengan membawa semua barang dan juga makanan yang mereka miliki. Sakamoto yang terduduk frustasi dan menghidupkan radarnya terus-menerus berharap keberadaan Taira ada di dekatnya. Ketika Sakamoto hampir diserang oleh kadal raksasa, bom pengintai muncul hingga meledak mengenai kadal itu. Lalu Taira pun berteriak memanggil Sakamoto. Sakamoto yang sempat meragukan Taira kemudian meminta maaf. Di jalan setapak yang mereka lalui, Sakamoto berkata apakah tidak apa-apa Taira menunjukkan bomnya. Namun Taira meminta maaf kepada Sakamoto karena saat itu dia belum mempercayai Sakamoto. Tapi setelah Sakamoto terus melindunginya, Taira jadi percaya sepenuhnya. Akhirnya sampailah Sakamoto dan kawan-kawan di pinggir pantai. Sebelum mereka diserang lagi, cepat-cepat mereka ke gedung yang ada di situ. Ketika membawa Himiko naik, tangga yang mereka naiki patah karena sudah karatan. Kadal raksasa yang hampir mengejar ditahan oleh Taira dengan bom yang dia miliki. Saat itulah Sakamoto menggunakan bom gas beracun milik Himiko. Kemudian Sakamoto berhasil membunuh kadal raksasa yang mengejar mereka itu. Ide cerdik dari Sakamoto yang membuat bom Himiko berfungsi telah menyelamatkan mereka. Meskipun gas beracun itu mematikan, mereka bisa selamat karena berada di tepi pantai yang banyak angin lautnya. Di dalam gedung, Sakamoto mengetahui kalau permainan itu sudah lama ada sebelum mereka datang. Taira yang terluka mulai merasakan infeksi pada kakinya. Kemudian Sakamoto berusaha mengobati luka Taira dan dia meminta pertolongan kepada Himiko. Himiko yang awal mulanya masih trauma dengan pria akhirnya membantu memegangi Taira yang kesakitan. Dalam lamunannya Sakamoto bergumam entah bagaimana hidup mereka selanjutnya. Di gedung Tyrannos Game, Takanohashi datang melihat perkembangan peserta dari layar monitor. Di situ Takanohashi tidak menyangka kalau Sakamoto masih hidup. Lantas Takanohashi menyuruh anggotanya untuk mengumpulkan data Sakamoto. Sementara Sakamoto menginterogasi Himiko, mendadak sonar berbunyi dan posisi Himiko terdeteksi. Agar tidak membahayakan Sakamoto dan juga Taira, Himiko memilih pergi. Namun Sakamoto melarang Himiko. Dia akan memancing pemain lain menjauh dari mereka. Jika Sakamoto berhasil selamat, mereka akan membahas masalah yang terjadi dengan Himiko. Di dalam game Betum, Sakamoto yang menjadi pemain top 10 dunia mempunyai pasangan bernama Himiko. Walaupun rasa bahagia itu ada, tetap saja Sakamoto ingin berjumpa dengan Himiko yang ada di dunia nyata. Kemudian di pulau, Sakamoto mencoba memancing dengan sonarnya. Tanpa disangka dari arah belakang, Sakamoto hampir ditikam dengan pisau. Sakamoto yang berhasil kabur terus dikejar oleh pria berbadan kekar bernama Masashi Miyamoto. Sakamoto yang kalah postur tubuh mencoba bernegosiasi untuk tidak saling membunuh dan juga bekerja sama dengannya. Ketika ditanya oleh Miyamoto bagaimana caranya, Sakamoto tidak bisa menjelaskannya. Hal itu membuat Miyamoto menjadi marah. Tanpa disangka, bom waktu dilemparkan ke arah Sakamoto dan bom itu meledak. Natsume yang kabur dari Kira ternyata bekerja sama dengan Miyamoto. Untuk bisa kabur dari situ, Sakamoto kemudian menyetrum kaki Natsume. Natsume yang marah menyuruh Miyamoto untuk mengejar Sakamoto. Namun Sakamoto sengaja dilepaskan oleh Miyamoto karena dia tahu kalau Sakamoto tidak sendirian. Ketika sampai di gedung tempat mereka bersembunyi, Sakamoto yang lemas langsung terduduk. Sakamoto yang berhasil kabur kehilangan semua bomnya. Namun sebelum Himiko sempat pergi, Miyamoto dan juga Natsume sudah tiba di tempat persembunyian Sakamoto dan kawan-kawan. Himiko yang terkejut tidak menyangka akan berjumpa lagi dengan salah satu dari ketiga pria yang dijumpainya saat pertama kali berada di pulau. Miyamoto tidak percaya dengan penjelasan Himiko. Kemudian Miyamoto berusaha mengambil tas koper dan juga kepingan kaca milik dua pria lain yang dibunuh oleh Himiko.
Melihat hal itu, Sakamoto berusaha melindungi Himiko. Namun saat Sakamoto hendak diserang, Taira mencoba menghalaunya. Hal itu malah membuat kelima jari Taira terputus sebab terkena sabetan pisau dari Miyamoto. Ketika Sakamoto menyerang dengan alas setrum, dia pun ditunjang dan jatuh dari atas gedung. Untungnya Sakamoto nyangkut di atas pohon. Ketika Sakamoto kembali, Himiko sudah dibawa pergi oleh Miyamoto. Ponsel Himiko yang terjatuh dilihat oleh Sakamoto. Dari situlah Sakamoto tahu kalau pengantinnya yang berada di dalam game adalah Himiko yang ingin dia temui. Ketika ingin mencari Himiko, Taira pun memohon agar tidak meninggalkannya. Dengan alasan Taira membutuhkan air dan juga handuk bersih untuk lukanya, Sakamoto harus pergi mencari Himiko. Lalu Sakamoto pun berjanji akan kembali menemui Taira. Himiko yang ditawan memohon untuk dibunuh saja dengan syarat dia masih dalam kondisi suci. Namun bukan itu maksud Miyamoto mengikatnya. Saat Miyamoto mulai menyiksa Himiko, radar berbunyi. Sakamoto dan juga Himiko saling memberikan kode. Kemudian Miyamoto yang menyadari Sakamoto masih hidup membuat strategi agar mencegah Sakamoto masuk ke gedung tempat mereka tinggali. Tetapi bukan pemain top kalau tidak mengerti cara permainannya. Sakamoto yang cerdik mampu menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Kemudian Sakamoto menemukan tempat Himiko berada. Hampir saja Sakamoto terjebak ledakan bom yang dipasang di daun pintu. Untungnya Sakamoto berhasil menonaktifkan bom tersebut. Begitu melihat Sakamoto muncul di hadapannya, Himiko pun menangis. Di momen itu Himiko terkejut Sakamoto mengetahui namanya. Lantas Sakamoto pun meminta maaf karena telah melihat ponsel Himiko. Namun Sakamoto kecewa karena Himiko tidak mengakui bahwa mereka sering main game betum bersama. Kemudian Miyamoto mengetahui bahwa Himiko sudah bersama dengan Sakamoto. Makanya Miyamoto pun mengatur strategi untuk membunuh mereka berdua. Sakamoto yang selamat dari serangan bom Natsume dijebak bertarung dengan Miyamoto. Pertarungan sengit pun terjadi. Ketika Sakamoto hampir kalah, Himiko berhasil menempelkan bom gas beracun ke tubuh Miyamoto. Akhirnya mereka berhasil membunuh musuhnya. Setelah bom waktu Natsume yang dirancang 3 detik meledak di tangan Miyamoto. Sementara Takanohashi memperlihatkan video dari para pemain game kepada para petinggi Tyrannos. Melihat Sakamoto berhasil mengalahkan Miyamoto yang diunggulkan menang, membuat para petinggi menjadi senang. Setelah insiden teman-temannya, Himiko menjadi bahan bulian. Himiko juga dikucilkan dan tidak ada yang mau bermain dengannya. Hanya dalam dunia game Himiko mendapatkan perhatian terutama dari Sakamoto. Sakamoto yang tidak ingin memainkan game ini demi bertahan hidup, malah menyerah ketika kata-kata Miyamoto mempengaruhinya. Sementara peserta lain juga mengorbankan nyawa temannya untuk bertahan hidup. Pada awalnya setiap orang membentuk kelompok dan juga bekerja sama. Namun saat dalam bahaya mereka tidak ragu untuk mengkhianati rekannya. Dan itulah bagian terbaik dari game yang mereka buat. Itulah sedikit prospek proyek baru yang dijelaskan oleh Takanohashi kepada Presidir Tyrannos. Makanya mereka melakukan uji coba dengan manusia secara langsung. Kembali ke pulau, tampak Sakamoto dan juga Himiko menelusuri semua gedung. Dirasa sudah aman, Sakamoto dan juga Himiko memutuskan beristirahat di gedung itu. Sebenarnya Sakamoto ingin segera menemui Taira, namun berbahaya berjalan di dalam hutan ketika malam hari. Setelah berganti pakaian, Himiko yang takut ditinggal sendiri meminta Sakamoto untuk tidak membiarkannya tidur sendirian. Melihat wajah Himiko yang risau, akhirnya Sakamoto memutuskan untuk menemani Himiko. Lalu Sakamoto merasa Himiko sudah mulai mempercayainya. Sakamoto yang tidak bisa tidur mengucapkan terima kasih kepada Himiko karena telah menolongnya saat akan ditikam oleh Miyamoto. Akan tetapi Himiko lebih berterima kasih sebab telah menolongnya, padahal Sakamoto tidak mempunyai senjata. Namun Sakamoto senekat itu demi menolong Himiko dan membuat si cantik keheranan. Lantas Sakamoto menjelaskan bahwa dia pun tidak tahu. Ketika Sakamoto terdesak, batasan di dalam dirinya menghilang. Dan merasa dirinya yang lain sudah muncul. Hal itu yang membuat diri Sakamoto tenang. Namun tetap saja menurut Himiko tidak perlu sampai mengorbankan diri sendiri demi orang lain yang belum dia kenal. Apalagi mereka cuma ketemu di dalam game.
Kemudian Sakamoto mengatakan bahwa dia mengira wanita yang dia kenal dalam game merupakan Himiko yang sedang bersamanya saat ini. Kemudian Sakamoto menceritakan bahwa dia adalah Net, sebab Sakamoto berhenti kuliah dan juga bekerja, dan yang dilakukannya hanyalah bermain game setiap hari. Sakamoto lebih mengutamakan teman-teman online-nya. Bagi Sakamoto, dia merasa dirinya yang sesungguhnya ada di dalam internet. Hanya Himiko yang memperhatikan Sakamoto, mungkin karena dia haus kasih sayang. Jadi ketika Himiko dalam bahaya, Sakamoto tidak berpikir dua kali untuk menyelamatkan Himiko. Lalu Sakamoto yang salah menduga Himiko gadis yang dia kenal di dalam game segera meminta maaf karena dia salah orang. Namun fakta sebenarnya, Himiko yang dia temui di dunia nyata adalah gadis online tersebut. Namun Himiko tidak mau mengakui sebab dia sudah menutup pintu hatinya. Tiba-tiba wajah Himiko disorot lampu senter ketika dia sedang bermimpi dengan Sakamoto. Saat mata Himiko terbuka, ada seseorang yang mengerikan berada di atas kepalanya. Sontak itu membuat Himiko menjadi menjerit. Sakamoto yang sudah mendengarkan penuturan Himiko langsung mencari siapa orang tersebut. Namun herannya, keberadaan si misterius tidak bisa terlacak dengan sonar. Ketika Sakamoto menemukan tempat orang tersebut, Sakamoto pun diserang dari belakang. Sewaktu senjata aritnya tersangkut, Sakamoto langsung menendangnya dan orang tadi pun pingsan. Sontak Sakamoto tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah wanita. Apalagi pergelangan tangan kirinya tidak ada. Itu artinya dia tidak bisa terdeteksi dengan sonar. Sakamoto yang tiba-tiba muncul di belakang Himiko langsung dipukul sebab mengagetkannya. Sambil menahan sakit, Sakamoto meminta Himiko ikut dengannya ke tempat wanita tadi. Saat membuka mata dan melihat Himiko, wanita tersebut tidak marah. Begitu memalingkan pandangan kepada Sakamoto, wanita tadi langsung histeris. Akhirnya Himiko menyuruh Sakamoto untuk keluar. Setelah tenang, wanita itu menceritakan kenapa dirinya bisa sampai di pulau itu. Namun yang jadi inti pembicaraan adalah wanita itu berpesan kepada Himiko untuk tidak percaya kepada pria. Himiko menceritakan kepada Sakamoto bahwa akan ada helikopter yang menjemput setelah mendapatkan 8 kepingan. Namun yang ada di pikiran Sakamoto adalah bagaimana cara untuk merebut helikopter itu agar dia dan juga yang lainnya bisa pergi dari pulau itu. Namun Himiko tidak dapat mengatakan apa yang akan terjadi jika 6 kepingan terkumpul. Himiko mempercayai Sakamoto, tapi dia tidak dapat mengatakannya. Bahkan Himiko pun tidak sanggup memberitahukan siapa dirinya kepada Sakamoto. Saat tersadar, Taira didatangi oleh seseorang. Lantas orang itu memperkenalkan diri sebagai seorang dokter bernama Date. Dokter Date ingin menghentikan pendarahan di tangan Taira. Taira yang menangis kemudian berterima kasih kepada Dokter Date karena telah menyelamatkannya. Namun ternyata ada niat lain di balik pertolongan yang diberikan oleh Dokter Date kepada Taira. Dari arah pintu, Sakamoto dan juga Himiko datang. Mereka terkejut karena ada orang lain di gedung tempat Taira berada. Dokter Date tidak menyangka kalau Taira punya teman. Kemudian Dokter Date pura-pura bodoh dan mengatakan dia hanya lewat dan melihat Taira yang terluka. Makanya sebagai dokter dia pun mengobati Taira. Lalu Date mengatakan dia tidak ingin memainkan game ini, padahal sebenarnya dirinya adalah pemain lama. Di kesempatan itu Taira mengatakan bahwa Date yang telah menyelamatkannya. Himiko yang melihat balutan perban yang rapi membuat Sakamoto percaya bahwa Date adalah seorang dokter, bukannya orang jahat. Kemudian Sakamoto pun meminta maaf karena telah mencurigai Date. Sakamoto yang belum sepenuhnya percaya meminta Date memperlihatkan bom miliknya. Bom milik Date merupakan bom tipe pengontrol. Maka untuk mengaktifkannya diperlukan alat pengontrol. Sehingga layaknya bom itu digunakan untuk jebakan. Di situ Sakamoto mengira kalau Dokter Date adalah pemain. Saat mengetahui bom yang dimiliki oleh Dokter Date tidak pernah digunakan, Sakamoto kemudian meminta maaf. Lalu Sakamoto mengembalikan bom milik Dokter Date. Kemudian Sakamoto mengajak Dokter Date bergabung untuk bisa keluar bersama. Dokter Date yang licik berkata dalam hati tidak semudah itu. Ketika Sakamoto mengatakan kalau mereka sudah punya 3 keping kristal, dengan liciknya Dokter Date langsung menerima tawaran Sakamoto. Faktanya Dokter Date akan memanfaatkan Sakamoto dan kawan-kawan untuk kepentingannya sendiri.
Tampak pesawat datang mengantarkan makanan. Melihat hal itu, Sakamoto dan kawan-kawan akan mengambilnya. Salah satu dari ransum jatuh agak dekat dengan mereka. Lantas geng Sakamoto berusaha mengejar ransum itu. Sialnya bukan hanya mereka yang menginginkan ransum tersebut, tapi para peserta yang lapar juga memburunya. Beberapa dari peserta mulai mundur dan menyerah untuk mengejar ransum tersebut. Sakamoto yang gigih tidak akan menyerah demi mendapatkan stok makanan. Lalu muncullah Oda yang sudah berada di samping Sakamoto sambil berlari juga. Tampak Oda tidak menyerah sama seperti Sakamoto. Lantas Sakamoto dan juga Oda sama-sama melompat untuk mendapatkan ransum tersebut. Sialnya karena terbawa angin, ransum itu terbang kembali. Dalam perebutan ransum itu, Sakamoto maupun Oda sama-sama melempar bom mereka. Himiko yang panik kemudian memanggil Sakamoto. Namun di sebelah Sakamoto juga ada Kinoshita yang memanggil Oda. Di situ Himiko dan juga Kinoshita juga bertarung. Agar ransum yang sudah didapat tidak terbang lagi, Date pun menaruh bom di tali pengikat. Tujuannya supaya bisa terlepas agar ransum itu bisa diambil oleh Sakamoto. Sakamoto yang berhasil mendapatkan ransum itu terus saja dikejar oleh Oda. Namun dari atas bukit, Tomoaki Iwamura melemparkan bom pembakar kepada Sakamoto. Oda yang menembus api langsung memukul Sakamoto dan mengambil ransum. Kemudian Oda pun segera melompat ke laut. Sakamoto yang terdesak karena terus dilempar bom oleh Iwakura juga ikut terjun ke laut. Lantas Iwakura yang sudah ada di pantai tidak melihat satupun orang. Sehingga Iwakura berniat mengambil ransum yang tergeletak di sudut pantai. Sialnya tindakan Iwakura membuat dirinya terkena jebakan milik Oda. Lantas bom itu meledak, menghancurkan tubuh Iwakura. Lalu kepingan itu berhasil diambil oleh Oda bersama dengan bom milik Iwakura. Saat akan pergi, Sakamoto menyuruh Oda untuk meletakkan semua barangnya. Kemudian Sakamoto meminta Oda untuk mengangkat tangannya ke kepala. Akhirnya Oda menyerah dan juga pergi begitu saja. Sakamoto yang curiga mengetahui kalau itu adalah jebakan turut bersiasat. Setelah Sakamoto mengambil ransum dan juga tas bom milik Oda, otomatis bom itu meledak. Namun ketika Oda memancarkan sonarnya, dia tidak menyangka kalau Sakamoto masih hidup. Terlihat kalau game yang dimainkan oleh Sakamoto dan juga peserta lainnya ternyata menjadi siaran langsung untuk anak-anak orang kaya. Mereka menjadikan manusia sebagai permainan untuk bersenang-senang. Takanohashi sebagai penanggung jawab sangat kejam mempermainkan nyawa manusia untuk kepentingan dirinya. Takanohashi bersama anak-anak elit melihat bagaimana Sakamoto dan juga Oda bertarung mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan ransum. Pertarungan terus berlanjut antara Sakamoto dan juga Oda yang saling lempar bom dengan sonar demi melacak lokasi masing-masing. Untuk menghindari bom, Sakamoto lari dan juga terjun ke laut. Bom yang dilemparkan ke Sakamoto meledak ketika dia sudah berada di air. Oda pun tidak menyangka kalau Sakamoto bisa menduga serangannya. Sehingga Oda bertanya dalam hati siapa Sakamoto sebenarnya. Ketika ledakan itu terjadi lagi, Himiko berlari menuju arah letusan. Tetapi dicegah oleh Date karena bisa jadi mereka akan jadi sasaran berikutnya. Apalagi sonar dapat melacak beberapa orang sekaligus. Melihat Date yang menyunggingkan senyum, membuat Himiko semakin menaruh curiga. Sakamoto yang terengah-engah melihat Oda dari balik batu. Kemudian Oda menyadari kalau yang bertarung dengannya adalah Ryota Sakamoto. Lantas Sakamoto pun terkejut kenapa Oda bisa mengetahui namanya. Oda yang sudah menduga langsung pergi meninggalkan Sakamoto. Sakamoto masih tidak tahu siapa Oda dan mengapa mengenalnya. Lalu Kira bocah psikopat pun tertawa menyaksikan pertandingan antara Oda dan juga Sakamoto. Timbullah keinginan Kira untuk merasakan pertarungan itu juga. Makanya Kira mengambil bom miliknya yang diambil oleh Sakamoto. Sakamoto yang kelelahan cuma bisa berbaring di pinggir pantai. Kemudian Himiko dan juga Date berlari mendatangi Sakamoto. Date yang berpura-pura baik mencoba untuk memberikan perhatian. Himiko yang takut langsung memeluk Sakamoto. Di gubuk, Kinoshita tidak bersyukur karena Oda sudah mendapatkan makanan untuknya. Malahan Kinoshita protes rasa sajian yang dia makan sangat menjijikkan. Lantas Oda menyuruh Kinoshita tidak usah melahap sajian tersebut. Kemudian hanya karena Oda salah menyebutkan nama,
Kinoshita langsung mengeluh, sehingga terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Sementara Sakamoto yang masih bertanya-tanya siapa yang bertarung dengannya tadi, kemudian mengingat-ingat kembali memori di kepalanya. Dirasa-rasa Sakamoto, Oda sangat mirip dengan teman SMA-nya dulu. Nobukata Oda, seorang teman yang populer di kalangan siswa perempuan. Karena Oda bisa segalanya, nilainya selalu sempurna dan juga memiliki banyak teman. Semua yang dilakukan oleh Oda sangat perfect. Sakamoto yang tidak pernah bisa melakukan itu agak inferior terhadap Oda. Herannya Oda malah suka mengobrol dengan Sakamoto. Lambat laun Sakamoto dan juga Oda menjadi akrab, sehingga Sakamoto sangat terbuka kepada Oda. Sampai suatu hari saat Sakamoto menceritakan dia menyukai gadis bernama Aiko, Oda malah meniduri wanita yang disukai Sakamoto. Akhirnya Sakamoto meyakinkan diri bahwa itu adalah Nobukata Oda, teman yang telah mengkhianatinya. Sementara Date pun kesal karena Sakamoto gagal mendapatkan stok makanan. Alhasil Date lah yang harus berbagi sajian dengan Sakamoto and the gang. Namun Date pura-pura ikhlas di hadapan Sakamoto dan kawan-kawan. Tampak keadaan Taira yang memburuk dan memaksa geng Sakamoto mencari obat-obatan di gedung tempat Himiko dibawa Miyamoto dulu. Himiko tahu dari Murasaki wanita yang tangannya terputus kalau ada persediaan obat di sana. Lantas Sakamoto dan kawan-kawan pergi untuk mencari obat-obatan itu. Di perjalanan Himiko berbisik kepada Sakamoto kalau dia tidak percaya dengan Date. Lalu Himiko menceritakan kalau Date hampir membunuhnya, tapi berlagak menolongnya. Himiko juga memarahi Sakamoto karena membocorkan informasi pribadi kepada Date kalau mereka mempunyai 3 keping. Kemudian Sakamoto mencoba menasehati Himiko, tindakan itu justru membuat si cantik tambah kesal. Setelah sampai di gedung, mereka pun berpencar mencari obat-obatan itu. Date yang sudah pernah memainkan permainan itu sudah hafal seluk-beluk bangunan yang mereka datangi. Date langsung mengambil beberapa botol obat yang masih bisa terpakai. Tiba-tiba Sakamoto nongol dan terpaksa niatan Date yang ingin mengambil obat untuk dirinya sendiri gagal. Tapi Date sudah punya siasat licik kepada Sakamoto. Lantas Date menyuruh Sakamoto membawakan koper berisi obat-obatan itu. Sakamoto yang polos masih menganggap Date orang baik kemudian bersedia membawa koper tersebut. Ketika mencari Himiko dengan sonar, Sakamoto melihat si cantik berlari-lari. Dari kejauhan Himiko berteriak kepada Sakamoto untuk melemparkan koper yang dia pegang. Sebab Himiko tahu kalau dalam koper itu terdapat bom yang dimasukkan oleh Date untuk membunuh Sakamoto. Lantas Date pun tersenyum menggunakan wajah liciknya. Lalu Date menekan tombol kontrol hingga bom itu meledak. Setelah ledakan bom terjadi, Date tertawa lepas melihat hal itu. Sebab Date sangat bahagia bisa menyingkirkan Sakamoto. Mengira Sakamoto mati, Himiko pun terduduk lemas. Tampak Date yang tengah bersiap menghabisi nyawa Himiko. Di momen itu Date penasaran dari mana Himiko tahu kalau ada bom dalam kopernya. Padahal Date bermaksud meledakkannya ketika Sakamoto dan juga Himiko bersama. Mereka yang lemah akan menjadi santapan yang kuat, dan itu berlaku dimanapun. Sebelum sempat melemparkan bom, Murasaki keluar dan langsung menancapkan ari ke punggung Date. Date tidak menyangka bahwa Saki Murasaki masih hidup. 10 menit sebelumnya, Himiko mendatangi Murasaki untuk menanyakan apakah ada penawar racun. Namun Murasaki mengatakan hanya ada antibiotik dan juga pereda nyeri. Kemudian Himiko pun menyampaikan kalau mereka datang bertiga. Namun Himiko masih meragukan satu orang yang bersama mereka. Saat Murasaki menunjuk ruangan tempat obat-obatan, dia langsung bergetar saat melihat Date berada di situ. Himiko yang panik kemudian bertanya ada apa dengan Murasaki. Lantas Murasaki mengatakan bahwa Date lah orang yang membuat keadaannya seperti itu. Masahito Date yang Murasaki maksud selama ini. Lalu Murasaki pun menceritakan bahwa Date bisa kapan saja menusuk dari belakang. Mendengarkan hal itu, Himiko langsung lari menyelamatkan Sakamoto, tapi sayangnya dia terlambat. Kemudian Murasaki menyuruh Himiko berlari, tapi Himiko masih shock karena Sakamoto tewas, makanya dia hanya diam saja. Lalu Murasaki menyeret Himiko agar menjauh dari Date. Namun ternyata bom meledak karena Date sudah memasang peledak di mana-mana. Untuk menghindari bom, Murasaki menyuruh lewat dari luar.
Sialnya Date sudah bertengger di sana. Sempat terjadi adu mulut antara Date dan juga Murasaki. Tapi sebelum Date melempar bom, Murasaki sudah melakukannya duluan menggunakan bom milik Himiko. Di kesempatan itu Murasaki mengutuk dirinya sendiri karena percaya dengan cinta, sehingga membuat Murasaki menjadi sangat marah dan juga mengejar Date. Akan tetapi Murasaki lengah dan menyebabkan dia terkena bom. Tampak Himiko yang sangat ketakutan. Meskipun punya bom, Himiko tidak mampu melawan Date sendirian. Dalam kekalutannya, si cantik menyesal tidak memberitahu Sakamoto bahwa dialah seorang Himiko yang dikenal dalam game. Di kesempatan itu Date mencoba bernegosiasi dengan Himiko untuk bekerja sama. Namun mengingat yang dilakukan Date kepada Murasaki, Himiko pun menolaknya. Karena niat Date sudah ketahuan, maka dia langsung melemparkan bom ke tubuh Himiko. Tapi yang terjadi, bom tidak meledak ketika Himiko pasrah kalau dia harus mati. Date yang heran kenapa bomnya tidak meledak, akhirnya mengetahui kalau pemiliknya belum mati. Dari arah belakang Himiko, Sakamoto yang kepalanya berdarah menampakkan diri. Kala itu Sakamoto berhasil selamat berkat Himiko yang berteriak memberitahu kalau ada bom di dalam koper. Makanya Sakamoto langsung membuang dan juga melompat ke lubang kecil yang berada di ruangan obat-obatan. Lalu Himiko pun sangat bahagia melihat Sakamoto belum mati. Kemudian Sakamoto menyuruh Date menyerah, tapi Date malah melarikan diri dan sengaja memancing Sakamoto untuk masuk ke dalam perangkapnya. Saat Sakamoto masuk perangkapnya, Date langsung menekan tombol dikontrol. Namun Date tidak menduga bahwa Sakamoto menemukan dan juga memindahkan bom itu sewaktu beliau mengejar Himiko. Alhasil bom itu meledak mengenai Date sendiri. Ketika Sakamoto ingin membunuh Date, Murasaki yang masih hidup meminta agar dia yang melakukannya. Tapi ketika Murasaki marah, Date meminta maaf di tengah kritisnya. Akhirnya Murasaki tidak bisa membunuhnya. Melihat tindakan itu, Sakamoto tidak habis pikir kenapa Murasaki masih mau menolong Date. Lantas Himiko mengatakan bahwa dia bisa mengerti apa yang Murasaki rasakan sebab mereka adalah sesama wanita. Sebelum memberikan obat kepada Taira, Sakamoto berencana mencari kepingan dari orang-orang yang sudah mati sehingga mereka bisa memanggil helikopter agar bisa pergi duluan dari pulau itu. Dalam keputusasaan ditinggal sendirian, Taira mulai berhalusinasi. Di situ Taira yang mencari-cari Sakamoto bertarung dengan dirinya sendiri. Perasaan Taira pun campur aduk dan dia merasa takut dan juga gelisah. Taira merasa karena kepingan itu dia mendapatkan perlakuan yang menyedihkan. Bahkan tidak ingin mengatakannya kalau Taira mempunyai 2 keping dari orang-orang yang sudah mati. Tapi beginilah hidup, membunuh atau dibunuh. Taira ingin pulang sebab dia rindu keluarganya, makanya Taira tidak ingin mati. Lalu Taira pun melihat anaknya muncul sembari menanyakan kenapa dia tidak pulang. Tampak anaknya yang sangat merindukan Taira. Taira menjelaskan bahwa dia tidak bisa pulang karena kepingannya belum cukup. Tiba-tiba istrinya muncul dan beliau mengatakan bahwa kepingan yang Taira butuhkan sudah cukup. Pikiran Taira pun tertuju kepada Sakamoto yang mempunyai 4 keping, Himiko 1 keping, dan punya dirinya sendiri 3 keping. Lantas Taira pun merasa senang kalau dia akan pulang. Saat Sakamoto dan juga Himiko kembali ke gedung, keadaan sudah senja. Mereka harus segera bergegas karena kadal raksasa akan segera bangun. Tapi saat Sakamoto menaiki tangga, sebuah bom tipe pengintai memburunya. Lantas Sakamoto pun berlari menghindari kejaran bom itu. Namun Sakamoto terpleset di batang-batangan besi, dan dengan batang besi itu Sakamoto menepis bom. Kemudian Sakamoto menyadari Taira lah yang melakukannya. Tapi bom satu lagi datang mengincarnya. Walaupun berhasil ditepis, jaraknya terlalu dekat. Alhasil bom itu meledak mengenai kaki Sakamoto. Lantas Himiko menjerit agar Taira menghentikan perbuatannya. Lalu Himiko pun teringat perkataan Murasaki jika kepingan sudah terkumpul 6, di situ kebersamaan bakal diuji. Taira ingin mengambil kepingan, maka dia mengkhianati Sakamoto dan juga Himiko. Dengan menggunakan sonar, Sakamoto mencari keberadaan Taira. Dalam kondisi Sakamoto yang masih tidak habis pikir kenapa Taira mengkhianatinya, padahal sudah berjanji akan pulang bersama-sama. Tapi Sakamoto baru ingat kalau Taira sangat ketakutan ditinggal sendirian. Ketika Taira membutuhkan orang di sampingnya, Sakamoto tidak ada. Sakamoto menyadari kalau itu adalah salahnya
karena membuat Taira cemas dan juga gelisah. Lantas Sakamoto terlambat menyadarinya dan dia pun sangat menyesal. Di situ Sakamoto merasa dia juga berbuat sama seperti ayahnya lakukan. Makanya Sakamoto benci dengan orang dewasa yang pura-pura peduli tapi mengabaikan perasaannya. Namun tanpa disadari Sakamoto berbuat hal yang sama kepada Taira. Kemudian Sakamoto yang tidak bisa berjalan mengatakan kepada Himiko untuk lari dari situ. Di kesempatan itu Himiko ingat kalau aturan mainnya sama di Betum. Artinya cara kerja tipe bom pemburu ini sama seperti di game. Jadi Himiko tidak merasa khawatir. Setelah itu Himiko langsung menangkap bom itu dan menonaktifkannya. Sama seperti di dalam game, Himiko berusaha melindungi Sakamoto. Kemudian Sakamoto pun menyadari kalau Himiko adalah orang yang dikenalnya di game Betum. Bom kemudian datang lagi dan kali ini bukan mengincar Sakamoto, tapi mengincar Himiko. Ternyata tebakan Sakamoto benar. Taira terkejut Sakamoto dapat mengetahui pergerakannya dan membuat Taira lari ketakutan. Dengan menggunakan batang besi, Sakamoto berjalan memanggil-manggil Taira. Taira yang takut dibunuh kemudian lari tidak tentu arah sampai dia terperosok ke bawah tempat para kadal raksasa berada. Taira pun tersadar saat Sakamoto berteriak meminta maaf. Pada akhirnya Taira mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya sendiri sembari mematikan kadal raksasa juga. Kemudian Sakamoto pun menangis karena dia belum sempat meminta maaf. Di dalam gedung Himiko bertanya apakah memang dari awal Taira berencana berkhianat. Namun Sakamoto mengatakan bahwa Taira hanya orang biasa. Makanya punya rasa takut dan juga cemas, siapapun pasti ingin kembali ke rumah. Mendengarkan hal itu Himiko penasaran keinginan Sakamoto untuk meninggalkan pulau. Mengetahui jawaban Sakamoto yang mau pulang, Himiko pun memberikan 3 kepingan yang ada di Taira. Setelah itu Himiko menyuruh Sakamoto untuk membunuhnya. Lantas Sakamoto pun marah karena dia tidak ingin Himiko mengorbankan diri untuknya. Apalagi Sakamoto tidak akan meninggalkan Himiko baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian Sakamoto pun mengatakan bahwa Himiko adalah orang yang dia kenal di dalam game. Akhirnya Sakamoto sadar dan bertemu dengan Himiko yang dia cintai. Di momen itu Himiko menangis sembari menerima uluran tangan Sakamoto. Terjadilah adegan romantis di antara keduanya. Bayangan Oda yang selama ini bersarang di hati Sakamoto dapat dia usir setelah menyadari bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kemudian Sakamoto sadar dia berbeda dari Oda. Sakamoto akan keluar dari pulau itu bersama dengan Himiko. Sementara Takanohashi marah dan mengirimkan anggotanya sebab ada kerusakan teknis di pulau tempat uji coba Betum dilaksanakan. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!